يصنعون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala jadikan kita insan yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu buktinya kita adalah orang yang bersyukur kita telah selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Karena kalaulah bukan karena syukur, bukan karena iman, kita tidak akan datang ke masjid ini. Tapi karena ada iman, ada rasa syukur kita kepada Allah, kita masih Allah berikan kesehatan. Alhamdulillah, rezeki masih Allah berikan, semua yang masih lengkap dan tidak kurang. Maka dengan sebab itulah ditambah dengan keimanan, kita tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu berikan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah junjungan alam. Rasulullah adalah kekasih Allah. Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman. Nabi yang dicintai oleh umatnya, nabi yang dipuji oleh umatnya, nabi yang dipuji oleh Allah sang pencipta langit dan bumi, dan nabi yang dipuji oleh orang yang mengenalnya meskipun bukan dari kalangan umat Islam. Karena Rasulullah SAW, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dipuji oleh orang kafir Quraisy yang pada waktu itu Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin. Kemudian Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh Abu Sufyan ketika dia ditanya oleh raja yang berada di Palestina, apa kata raja itu? Ketika dia mengatakan sesuatu, apakah kalian percaya? Kata Abu Sufyan apa? Ma min kalimatin, tidak ada satu kalimat pun yang keluar daripada mulutnya kecuali kami percaya 100%. Lantas raja mengatakan, kenapa kalian tidak beriman? Al-Malik, disebabkan karena kedudukan, kerajaan, kekayaan, al-amwal, harta, itulah menyebabkan kami tidak masuk Islam. Kata Abu Sufyan pada waktu itu sebelum beliau masuk Islam. Alhamdulillah, akhirnya dengan terpaksa beliau pun masuk Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicintai oleh umatnya, akan dipuji oleh umatnya, dan dipuji oleh orang yang mengenalnya meskipun bukan dari kalangan umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan materi kita, adab. Pada kali ini kita memasuki bab adabut thariq. Babu adabut thariq. Bab beradab ketika duduk di tepi jalan. Rupanya ada adabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika kita duduk di tepi jalan besar, sebenarnya ada adabnya yang diajarkan oleh Islam. Memang adab ini mungkin terkadang ada sebagian orang sudah mengetahui, tapi ketika tidak ada pengingat, sebagian orang kembali lupa. Ternyata adab duduk di tepi jalan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa menyebabkan dosa kepada kita ketika kita abaikan. Makanya Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, iyyakum wal julusa fit turuqat. Kalau secara bahasa Indonesia, jangan kalian duduk di tepi jalan, kata Rasulullah. Langsung larangan. Larangan bisa kalau kita lakukan berdosa, bisa jatuh kepada makruh. Itu kalau sebuah larangan. Kata Rasulullah, iyyakum wal julusa fit turuqat. Hati-hati kalian kalau duduk di tepi jalan. Kenapa hati-hati? Karena di sana ada dosa yang sangat besar kalau kalian tidak mengikuti adabnya, kata baginda Rasul. Bertanya para sahabat, waqalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Rasulullah, ma lana buddun min majalisina natahaddatsu fiha. Kalau kami duduk di tepi jalan, apa yang kami lakukan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjelaskan, fa idza abaitum illa al-majlisa fa'atu at-tariqa haqqahu. Kalau kalian memang enggak duduk di tepi jalan, berikan hak duduk di tepi jalan. Ternyata ada hak duduk di tepi jalan, Bapak Ibu. Ada haknya. Apa haknya? Ini kita lihat. Fa idza abaitum, kalau kalian enggak sanggup illa al-majlisa, kalau enggak duduk di tepi jalan itu, fa'atu at-tariqa haqqahu. Berikan hak yang duduk di tepi jalan. Apa? Qalu wa ma haqqahu wa ma haqquhu. Sahabat bertanya, apa haknya ya Rasulullah? Memangnya ada haknya hak duduk itu? Apa haknya? Kata Rasulullah, qala na'am. Pertama, ghaddul basar. Kalau kalian duduk di tepi jalan, pertama lakukan ghaddul basar. Tundukkan pandangan. Dan ini benar. Ngapain duduk di tepi jalan kalau tunduk pandangan, Bapak Ibu? Makanya Rasulullah SAW menunduk. Karena pada biasanya kalau kita sudah duduk di tepi jalan pasti menghitung. Oh, ini mobil Alphard 200 tahun sekian. Wah, Pajero ini. Itu kalau barang ada sebut. Ini cocok jadi menantu. Gitu. Dihitung semua orang tuh. Hari ini sudah berapa lewat mobil Avanza? Mobil Avanza 150 dalam satu hari. Terhitung di semua. Ada seperti orang itu, Bapak Ibu. Artinya ini kan sudah melanggar hak tapi duduk di tepi jalan. Enggak lagi sesuai dengan hak yang diajar oleh baginda Rasul. Itu hak pertama. Kalau kita duduk di tepi jalan, siapa yang tadi nggak tahu. Berarti betul lah itu. Berarti udah kita berikan haknya. Orang tunggu ada cerita. Kenapa? Mengikut hadis Rasul. Itu hak pertama adalah tunduk pandangan. Terkecuali kalau ditegur. Kalau ditegur, baru kita pandang orang yang bertanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kaful adha. Wakaful adha ini kita tidak boleh menyakiti orang. Mencukupkan pembicaraan yang tidak memberikan rasa sakit kepada orang. Kalau udah duduk di tepi jalan, Bapak Ibu, apalagi di kedai kopi, tepi jalan itu udah panjang cerita itu. Gimana si Anu? Si Anu udah begini, panjang ceritanya. Si Fulan tadi gimana? Berhasil dia. Ada satu lagi mengatakan, si Fulan tadi, jangan ikut itu. Banyak pembicaraan tentang seseorang. Nah, ketika kita berada di tepi jalan, kaful adha, kata baginda Rasul, cukupkan pembicaraan. Kemudian selanjutnya salam, membalas salam. Jadi ketika ada orang mengucapkan assalamualaikum waalaikumsalam, langsung dijawab. Yang ketiga, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Usahakan kalau kita duduk di tepi jalan, lakukan al amru wan nahyu 'anil munkar. Itu gambaran umum. Nah, bagaimana terperincinya? Ternyata para ulama telah menjelaskan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama, adab. Amma adab at-tariq fahiyya. Adab ketika di tepi jalan. Ini adab ketika kita berada di tepi jalan. Pertama, adab yang dianjurkan oleh baginda Rasul, adabul julusi fi turuqat. Salah satu sebagai adab bagi kita umat Islam, sedikitkanlah, minimalisirlah duduk di tepi jalan. Apakah enggak boleh? Boleh, tapi diminimalkan, disedikitkan ya. Itu yang pertama, berdasarkan hadis baginda Rasulullah SAW, iyyakum wal julusa fi turuqat. Jangan duduk di tepi jalan. Itu yang pertama adabnya. Yang kedua, wujubu ada'i huquq at-tariq. Kita harus mengikuti hak-hak jalan tadi. Itu yang disebutkan hadis tadi. Pertama, kalau bisa tundukkan pandangan, maksudnya menjaga pandangan. Yang kedua, berbicara tidak melebar. Yang ketiga, menjalas salam. Kemudian al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Di sanalah kesempatan kita. Kalau ada orang berbicara tentang hal yang tidak baik, kita stop. Saya nggak mau bicara ini. Jadi bicara apa? Tentang sholat. Di mana sholat kita tadi? Di mana tadi sholat? Kita berbicara tentang al-amru wa nahyu 'anil munkar. Kalau ada orang bicara politik, kalau kita mampu bicarakan yang politik yang benar. Kalau nggak mampu, cukup. Saya nggak bisa politik, jangan bicara. Karena ada sebagian orang, Bapak Ibu, kalau udah duduk di sana lengkap semua pembicaranya ganti. Hari Senin pembicaranya ini, habis zuhur nanti pembicaranya lengkap semua. Tanpa protokol, tanpa semua lengkap pembicaranya lengkap. Kemudian adab yang ketiga, irsyadus sa'il 'anil tariq. Ini kelebihannya satu, Bapak Ibu, kalau kita duduk di tepi jalan, dapat sedekah kita. Kita dapat pahala memberikan sedekah kepada orang lain. Apa arti irsyadus sa'il 'anil tariq? Yaitu memberikan petunjuk kepada orang yang bertanya kepada
sedekah. Nah, jadi kalau kita dulu di jalan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang bertanya, Pak, jalan arah ke Parambulan gimana? Oh, ini belok kanan, belok kiri, belok kanan lurus. Nah, gitu dia. Kalau kita berikan, maka dapat pahala sedekah. Berapa orang bertanya? Begitulah sedekah yang dapat kita pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, izalatul adha min at-tariq, menghilangkan adha, duri. Kalau kita berjalan, itu di jalan, terkadang ada kaca, terkadang ada duri atau yang lain Bapak Ibu kan, itu bisa kita dapat pahala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Innal Islam al-Hanif ja'ala izalat al-adha an tariqin nasi syu'batun min syu'abil iman. Islam yang lurus menjadikan menghilangkan duri dari jalan itu menjadi bagian daripada keimanan. Maka dapatlah kita tahu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berada di jalan, kita hindarkan duri atau batu yang tajam atau segala yang menyakiti orang di jalan, maka dapat pahala dalam Islam. Berdasarkan hadis al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'batan, iman itu terdiri daripada 70 cabang atau 60 cabang, kata hadis Rasulullah SAW. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah, iman yang paling kuat adalah di dalam kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan iman yang paling rendah imatatul adha 'anil tariq, mengangkat atau menghilangkan duri daripada jalan. Jadi kalau itu adalah salah satu serendah-rendah cabang iman, kalau itu pun tidak dilakukan oleh seseorang ketika dilihat yang paku di jalan atau duri di jalan atau batu tajam di jalan, maka berarti rendah sekalilah iman seseorang itu. Karena kata baginda Rasul, adnaha, tingkat keimanan, cabang keimanan yang paling rendah adalah imatatul adha 'anil tariq, menghilangkan duri daripada jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah bagian daripada iman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang dikatakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu salama minan nasi alaihi sadaqatun, kulla yawmi tatlu'u fihi syamsu ya'dilu baina ithnaini sadaqatun, wa yu'inu ar-rajula 'ala dabbatihi fayahmilu 'alayha aw yarfa'u 'alayha mata'ahu sadaqatun, wal kalimatu at-tayyibatu sadaqatun, wa kullu khatwatin yaqtuha ila as-salati sadaqatun, wa yumitu al-adha 'ani at-tariqi sadaqatun. Rabbul Bukhari. Setiap salam dari orang sedekah pahalanya. Setiap matahari yang terbit ada keadilan antara dua orang di sana, sedekah. Dan seseorang laki-laki membantu seseorang lainnya, sedekah. Dan setiap orang yang berkata baik, sedekah. Dan setiap langkah menuju salat, sedekah. Menghilangkan duri dari jalan, sedekah. Itu kalau cerita kebaikan. Berapa sedekah udah Bapak Ibu? Mungkin terkadang sebahagian kita uang nggak ada di kantong, di ATM. Jadi ketika memberikan sedekah berat, berat di ATM. Nggak apa-apa, lakukan ini. Assalamualaikum, sedekah. Kemudian lakukan keadilan antara dua orang, jangan ada domba, sedekah. Kemudian membantu orang mengangkat bebannya. Beban bukan hanya diangkat seperti dulu Bapak Ibu, ada kayu bakar atau yang lainnya. Memang itu jelas sedekah udah itu. Namanya juga memberikan bantuan kepada orang lain. Kemudian berkata yang baik. Ternyata memuji orang, berkata yang baik, bukan hanya membuat orang senang, tapi ternyata nilainya sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal kalimatu at-thayyibatu shadaqatun. Kalimat yang bagus pun dinilai sedekah. Hadisnya sahih. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau sudah Sahih Bukhari dan Muslim itu sahih dan benar dari Rasulullah SAW. Jadi kalau kita berteman Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbicara dengan teman, berkalimat yang bagus, selain sedekah orang senang dengan kita, ternyata lebih daripada itu, apa yang kita sampaikan kepada orang itu bisa diberikan kepada kita. Makanya
doa kepada orang lain, apalagi bil fahlil khair, orang yang tidak nampak. Apa kata malaikat? Walakal mithlu, bagimu sebisa daripada doa. Maka kalau kita berdoa Bapak Ibu, doa kita belum tentu dikabulkan oleh Allah karena banyak dosa. Tapi kalau ada malaikat, kita berdoa, ya Allah, berikanlah si fulan itu kekayaan. Allah berikan kepada kita. Walakal mithlu, kata malaikat. Umpamanya kita ingin naik jabatan, kita lihat teman kita belum naik jabatan, kita doakan, ya Allah, naikkanlah jabatan ya Allah. Jadi Ka'bah ya Allah. Bisa Allah berikan. Semoga Allah berikan kita menjadi Ka'bah. Ka'bah bagi apa? Terserah. Nanti Ka'bah. Jadi mendoakan saudara, al-kalimah at-thayyibah shadaqatun. Kalimat yang bagus adalah sedekah. Wa kullu khutwatin yakhtuha ila shalah. Setiap langkah yang kita langkahi, dari rumah tadi Bapak Ibu, berapa itu setiap langkah? Berapa sedekah yang Allah berikan? Bahkan dalam hadis sahih yang lain, setiap langkah kita itu yang menghapus apa? As-sayyi'at, menghapus kesalahan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang melangkah ke masjid itu Bapak Ibu, meskipun dia awalnya adalah orang jahat di mata orang, tapi saking seringnya dia ke masjid, lama-kelamaan apa kata orang? Subhanallah, si fulan itu dulu jahat itu. Kalau ada dia enggak aman sama orang, tapi sekarang ini sudah bagus. Kenapa? Nampak. Karena kan orang menghafal inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tahu. Maka daripada itu orang akan melihat dan Allah pun menghapus semua kesalahan itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita orang baik melangkah ke masjid, jangankan kita orang baik, artinya kita menganggap diri kita yang ada di sini orang baik. Meskipun dalam pandang orang lain mungkin belum tentu baik, tapi berhusnuzon kepada Allah. Semoga kita tetap menjadi orang baik. Artinya yang baik pun mendapat harga, yang gak baik pun mendapat nilai dari Allah, terhapuskan dosa-dosanya. Apalagi orang baik, tentu derajatnya akan Allah tinggikan. Kemudian yang kelima, adamu fi'li munkaratit tariqi fi hadhihi al-ayyam. Tidak melakukan kemungkaran ketika duduk di tepi jalan. Kemungkaran Bapak Ibu yang terlibat banyak sekali di zaman sekarang ini. Kemungkaran kalau duduk di tepi jalan apa? Kalau di kedai kopi itu banyak terkadang perjudian bisa terjadi. Kemudian transaksi gelap bisa terjadi. Sesuatu yang tidak diinginkan oleh seorang bisa terjadi kalau sudah duduk di tepi jalan atau nongkrong atau berbicara tentang keburukan orang lain. Itu bisa terjadi. Kemudian yang keenam, al-hirsu 'ala nadhafati at-tariq min an-najasat. Kenapa dimasukkan di sini an-nadhafat? Karena di negeri Arab Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di negeri Arab, maaf cakapnya, orang mudah sekali membuang hajatnya di tepi jalan, sehingga kalau kita berjalan itu terkadang tercium bau besi. Itu kalau di negeri Arab, tapi bukan di kotanya, di pedesaan. Makanya Rasulullah itu cocok memang diturunkan dari negeri Arab, karena orang Arab itu kalau tidak ada Islam Bapak Ibu, bengang kalau tidak ada Islam. Tapi alhamdulillah ada Islam, mereka ada yang lebih mulia daripada kita, dan kita pun ada yang lebih mulia daripada mereka. Kalau mereka tidak memiliki ilmu agama, kalau mereka tidak memiliki ilmu agama, Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, semua mereka itu adalah di negeri Arab. Fir'aun di Mesir, belum ada orang yang mampu memberikan anaknya Fir'aun. Nama anaknya nggak ada yang mau. Saking apa ya? Saking jahatnya Fir'aun itu. Dan belum ada juga orang yang termasuk orang kafir pun memberi nama anaknya Abu Jahal atau Abu Lahab. Tapi di negeri ada Abu Jahal, Abu Lahab, ada Fir'aun. Bahkan dulu pemimpin Mesir itu mereka bangga mengatakan, nahnu abna'ul fara'inah, kami adalah anak-anak yang Fir'aun. Mereka bangga mengatakan. Itu orang Arab, bangga mereka. Kenapa? Karena Fir'aun adalah kebanggaan mereka. Tapi kita di luar orang Arab, Fir'aun itu jelek, buruk, kotor. Bahkan kita nggak berani coba nanti nama cucu kita. Siapa namanya Fir'aun? Oh, pasti orang terkejut. Nggak ada yang berani pasti memberikan. Cucu pertama namanya Fir'aun, cucu kedua Abu Lahab, itu dia puja. Wah, itu dalam kata itu. Cucu keempat kebetulan Muhammad. Wah, itu berantem lah mereka. Nah, tapi orang Arab ada namanya itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada. Itu adalah gelar yang diberikan kepada mereka. Saking apanya? Saking jahatnya lah mereka itu. Makanya Nabi
nabi-nabi itu diutus kepada mereka. Kalaulah nabi diutus untuk orang Indonesia, mungkin Bapak Ibu semua kita nggak ada satupun yang nggak Islam, semua Islam. Karena orang Indonesia adalah orangnya ramah tamah, nggak keras seperti orang Arab. Orang Arab itu keras ya Bapak Ibu, hidup di padang pasir. Maaf cakapnya nggak ada laki-laki yang milik wanita di sana, nggak ada saya jumpa. Coba nanti Bapak Ibu kalau umroh haji, carilah laki-laki milik wanita di sana, nggak ada. Yang ada perempuan milik laki-laki banyak. Kenapa? Hidup di padang pasir. Kalau kita kan nggak, hidup di bawah hijau, ramu. Lembut laki-laki pun lembut, dia nggak keras seperti orang Arab. Makanya para nabi diutus di negeri Arab. Nah, jadi di sini disampaikan al-hirsu ala nazafati at-tariq min an-najasah, menjaga jalan daripada najis. Dan mungkin ini di tempat kita pun ada sebagian anak-anak muda kalau jalan sebagian tembak sana, tembak pohon kayu, tembak dinding orang. Banyak itu terjadi. Ini adalah adab. Orang Arab lebih banyak lagi yang di kampung-kampung itu Bapak Ibu, ditembaknya aja tuh. Kadang mobil orang pun ditembaknya. Untung nggak bocor. Nah itu. Ini adalah adab di tepi jalan, harus dijaga, terutama orang-orang yang suka hidup di jalanan. Makanya kata Rasulullah SAW di sini apa? وذلك بعد التبول والتخبط في طريق الناس والأماكن العامة لحرمة ذلك. Bahwasanya buang air kecil, buang air besar di jalan atau di tempat kerumunan manusia atau di tempat-tempat umum itu diharapkan disebabkan karena kenapa? Bahwa Rasulullah SAW Abi Hurairah qala Rasulullah SAW ittaqul la'anain, hati-hati kalian dengan dua yang terlaknat. Ternyata terlaknat mereka. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah? Apa dua yang terlaknat itu ya Rasulullah? Pertama, alladhi yatakhalla fi tariqin nas. Mereka yang menjadikan jalan manusia itu seperti WC. Mudah menembak orang, mudah menembak dinding orang, mudah menembak kamar semut. Sering terjadi. Ini tidak dibolehkan dan ini terlaknat di dalam Islam. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, dan ini dikhususkan untuk perempuan. Idza kharajatil mar'atu li tariqin fa'alaiha iltizam bi adabil Islam. Apabila ada seorang perempuan keluar, maka wajib bagi perempuan itu dengan adab Islam. Di mana? Fi libasiha, pakaiannya, wa mashyatiha, ketika berjalan, wa alla takhshal majalisa muta'attirah, agar jangan dia mendatangi tempat yang memiliki wangi-wangian. Artinya perempuan itu kalau berjalan di luar, memang ini dampaknya di negeri Arab paling besar. Pada Indonesia mungkin tidak terlalu besar. Muta'attirah, yang sangat wangi. Ada nggak Bapak Ibu kalau perempuan keluar dia sangat wangi? Nah, itu nggak boleh. Wala takhta' fil qaul, dan jangan terlalu melambai-lambai ketika berbicara perempuan di luar. Enggak boleh lembut berbicara. Wa 'alaiha idza sarat fi tariq alla takhtalib birrijal. Enggak boleh sembarangan bercampur baur dengan laki-laki. Wa innama taltazim as-sayr fi hafat at-tariq lima jaa an Abi Usayd al-Ansari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa kharij min al-masjid fa akhtarat ar-rijal ma'a an-nisa. Perempuan kalau berjalan hendaknya dia di tepi jalan, enggak boleh di tengah. Di jalan besar apalagi nggak boleh nanti ditabrak mobil. Maksudnya ini di jalan bukan tempat mobil, kan ada bukan tempat mobil Bapak Ibu, kan dia harus di tepi, nggak boleh di tengah. Kalau di tempat jalan besar kita laki-laki itu nggak boleh di tengah. Jadi artinya seperti jalan kaki itu dia nggak boleh di tengah. Kalau laki-laki di jalan di tengah dia nggak boleh, dia di tepi antara kalau kiri kanan. Kenapa? Menghindari bercampur dengan laki-laki. Berdasarkan hadis baginda Rasul Muhammad SAW, istakhirna, perempuan harus melambatkan sedikit, fa innahu laisa lakunna, karena jalan itu bukan bagi kalian, antahtunna tariqa alaikunna bihafatit tariq. Ketika kalian berjalan, harus kalian berjalan di tepi jalan, bukan di tengah. Fakanatil mar'atu taltasiqu bil jidar hatta inna thawbaha la ta'allaqu bil jidar min lusuqiha bihi. Kalau perempuan itu berjalan,
dia harus hitam di tepi dinding, sampai seakan-akan pakaiannya itu nyangkut ke dinding. Begitulah diajarkan kalau perempuan keluar di jalan. Memang di Indonesia agak berat praktekannya karena sudah terbiasa. Namun parfum jangan terlalu wangi, karena ada ancaman dari Rasulullah SAW. Tapi kalau berparfum boleh, hanya jangan bau kali. Nanti ketika berjalan kata orang kan nggak enak juga. Artinya tidak dibolehkan memakai parfum terutama ketika masih gadis. Ketika masih gadis, kalau sudah menikah berarti berjalan dengan suami nggak apa-apa pakai parfum, karena dengan mahramnya. Kemudian yang kedelapan, adab yang harus kita jaga ala syabab idza ma saru fi tariq an yuhsinu min akhlaqihim. Bagi pemuda terutama, di sini dikatakan asyabab, pemuda, ketika berjalan di jalan mereka harus menjaga akhlak Islam dengan akhlak yang sangat baik. Jadi para pemuda itu harus menjaga akhlaknya. Kenapa? Karena kalau pemuda Bapak Ibu, kalau kita lihat, kalau dia sudah bersama naik kereta, itu seakan-akan nyawa mereka 9. Ban itu seharusnya kereta itu kan bannya itu 2 itu, lengket di aspal. Dia nggak lagi, satu udah naik ke atas. Nah, udah diciptakan ban itu 2, angkatnya 1. Nanti diberikan ban 1 nggak bisa dia pegang. Itu artinya menyalahi prosedur kereta itu. Artinya dia harus mengikuti akhlaknya Islami. Nah, jangan pula terbalik. Nah, itu juga ban belakangnya apa namanya terangkat, itu pun nggak bagus. Nah, maunya banyak pemuda sih Bapak Ibu ya, dan kesampaian. Tapi nggak ada lagi pemuda, nggak apa-apa lah. Ada sedikit pemuda, minimal ini menyampaikan nanti kepada pemuda yang lainnya. Kemudian langsung masuk sebuah kisah tentang orang yang masuk surga karena menjaga adab di jalan. Semoga kita pun bisa seperti Bapak Ibu, dan semoga kita menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata baginda Rasul? Bainama rajulun yamshi fi tariqin. Ada seorang laki-laki berjalan di sebuah jalan. Ishtadda 'alaihi al-'atash. Rasa haus yang dia rasakan. Artinya di sini jaga akhlak Islam. Haus yang dia rasakan. Fawajada bi'an. Dia menjumpai sebuah sumur. Fanazala fiha fashariba. Kemudian dia turun ke sumur itu dan mengambil air dan meminumnya. Tsumma kharaja. Kemudian dia keluar dari sumur itu, apa rasanya? Alhamdulillah rabbil alamin, enggak lagi haus. Tatkala ketika itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia melihat fa'ida kalbun yalhafu ya'kulu sara min al-'atash. Ketika itu dia melihat seekor gunggong. Dilihatnya seekor gunggong. Biang kata orang Bapak Ibu ya. Seekor gunggong yang keluar lidahnya karena kehausan. Ya'kul sara, dia memakan debu karena kehausan. Faqala ar-rajul laqad balagha hadha al-kalb min al-'atash. Pasti gunggong ini haus seperti yang saya rasakan. Pasti dia sangat haus. Ini kalau laki-laki yang baik dalam hatinya. Mithlul ladzi kana balagha minni, seperti yang saya rasakan hausnya. Fanazala al-bi'ra famala'a khuffahu ma'an. Dia turun ke sumur itu, diambilnya sepatunya, khuffahu, sepatunya. Khuf itu Bapak Ibu jenis bukan sepatu, dia lebih tipis dari sepatu, tapi nggak masuk air dan nggak bocor. Kalau sepatu kalau kita pakai kan bocor ya Bapak Ibu kan. Kalau khuf itu ketika musim dingin kita pakai, insya Allah nggak dingin terasa, dan dia kalau kita berwudu dia cukup di al-mashu, di apa namanya, dilap aja, dan nggak perlu dibuka itu khuf. Dibukanya khufnya tadi sejenis sepatu mirip dia. Dibukanya, diambilnya air tadi, thumma amsakahu bi fihi hatta raqiya fasaqal kalba. Diminumkannya, disulangkannya kepada gunggong tadi, minumlah gunggong tadi. Fa syakara Allah lahu fa ghafara lahu. Allah mengucapkan terima kasih kepadanya. Wa syakara Allah. Allah mengucapkan terima kasih kepada laki-laki ini tadi. Fa ghafara lahu. Allah ampunkan langsung dosa-dosanya. Dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang, Allah ampunkan. Satu perbuatannya apa? Memberi minum gunggong yang sedang kehausan ketika di tepi jalan. Ini adab Islam. Qalu, berkata para sahabat, ya Rasulullah,
raghabatin ajrun. Setiap melakukan kebaikan kepada yang punya hati. Gunggung tadi pasti, makanya gunggung kalau menjinakkannya Bapak Ibu, bukan saya pakai gunggung pula ya. Artinya kalau kita mau menjinakkan dia, kasih aja makan. Pernah dulu Bapak Ibu ketika di tempat kos, waktu saya masih kuliah, di samping kos saya itu ada gunggung besar itu. Kayak mana besarnya? Lebih besar dari kambing. Gunggung apa namanya nggak tahu saya itu. Itu kalau lewat saya Bapak Ibu, padahal jadi di keranjang, gini kan ya, bongkok yang jadi takut saya. Masuk harus lewat situ. Kalau nggak lewat situ nggak bisa masuk ke tempat kos. Di tepi itu pula dibuat yang punya rumah itu. Kebetulan saya berkos di yang punya rumah itu yang punya gunggung tadi. Nah itulah buat gunggung dah. Bilang arwah rasa kalau sakit keras yang gunggung. Berpikir saya baca yang terlupa untuk menjinakkan anjing, beri makan dia. Saya belilah ayam, potongkan pahanya, lemparkan, dimakannya, ditengok aja. Kasih lagi, dimakannya. Besok nggak lagi marah-marah deh. Udah tenang ya, wah ini sahabat gitu. Tapi orang lain malah ada. Jadi menjinakkannya gitu. Untungnya terkurung, kalau nggak terkurung gimana? Habislah. Nah, makanya ditanya oleh sahabat, apakah berbuat baik kepada hewan ada pahalanya? Sahabat bertanya, punya hati nggak gunggung tuh? Tentu punya hati, itu tadi tandanya. Ketika kita berbuat baik kepadanya, memberi makan kepadanya, dia langsung kenal kita, nggak marah lagi. Gunggung ini kan panas aja bawa Bapak Ibu, marah aja bawaannya. Tak apa salah kita nggak tahu kita. Nah, maka wa fi riwayatin Bukhari, fa syakara Allahu lahu fa adkhalahu al-jannah. Di riwayat yang lain dalam Imam Bukhari mengatakan, Allah bersyukur kepada yang bersyukur ini akan mengampunkan dosanya. Mengucapkan terima kasih, Allah ampunkan dosanya, fa adkhalahu al-jannata. Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan ini adalah laki-laki yang Bapak Ibu yang terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebelum dia wafat dia sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Siapa mereka? Salah satu adalah orang yang menjaga akhlak ketika di jalan. Salah satu menjaga akhlak adalah tidak menyakiti apa yang ada di sekitar. Salah satunya memberikan makan atau minum kepada hewan yang membutuhkan. Berarti kalau Bapak Ibu kan ada sebagian orang kita lihat ada kucing kelaparan, diberi makanan. Wah, di surga itu. Kalau dia sholat, kalau nggak sholat, berhalal. Karena sholat ini pas satu dia Bapak Ibu, angka 1. Semua amalan yang lain nilainya 0. 0. Kalau 0 nggak ada angka satunya, 0. Tapi kalau ada angka 1, 1 aja 0 itu berarti. Tapi kalau 10 0 nggak ada angka 1, tetap kosong. Makanya apapun amalan kita intinya adalah sholat. Kalau sholat kita beri makan kucing, itu jalan masuk surga Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hadis ini hadis Bukhari dan Muslim sahih. Rasulullah langsung menyampaikan adkhalahul jannah, langsung masuk surga. Kemudian wa fi riwayatin Bukhari, dalam satu riwayat juga dalam Bukhari, bainama kalbun yutifu biraqiyatin qad kada yaqtuluhu al-'atash id ra'athu baghiyun min baghaya bani Israil fanaza'at muqaha fastaqat lahu bihi fasaqathu iyyahu faghfira laha bihi. Ada seorang perempuan melihat seekor gunggung juga Bapak Ibu. Ini perempuan dari Bani Israel. Dia melihat gunggung hampir mati gara-gara kehausan, udah habis air. Maka si perempuan ini, padahal dia bukan Islam pada waktu itu, bukan Islam. Memang ajaran Islam waktu itu belum ada. Rasulullah SAW yang mengisahkan cerita sebelumnya. Dia melihat seekor binatang kehausan, hampir mati gara-gara kehausan. Kata Rasulullah, "Fastaqat lahu bihi." Maka dia memberikan minum kepada binatang tersebut. Faghfira laha bihi. Maka perempuan ini diampunkan Allah dosanya karena memberikan minum. Ada satu lagi kisah dalam hadis yang sahih juga. Cakapnya perempuan yang cakapnya kupu-kupu malam Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dia pun sudah diusir dari kampungnya, sudah dikeluarkan dari kampungnya, tidak dihormati lagi dan dihinakan oleh orang lain. Tapi dia menangis kepada Allah, ya Allah, semoga apa yang aku lakukan ini baik di sisimu dan aku bertobat kepada Allah masukkan juga ke dalam surga. Hanya waslahnya
memberi minum bumbu. Jadi bisa buat status memberi minum bumbu masuk surga. Bisa tuh Bapak Ibu, apalagi yang ada YouTube-nya, buat channel YouTube-nya masuk surga karena memberi bumbu minum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu pun hampir habis, ada beberapa menit lagi, 5 menit lagi Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada pertanyaan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan. Oh, langsung ada Pak ya. Masya Allah. Ustaz, terkait sedekah sama binatang itu Ustaz. Ya, kalau bumbu tadi kan kita mengeluarkan mesti darah istilahnya. Kalau nyamuk Ustaz, dia kan minumnya darah itu. Nah, kita sedekah sama nyamuk. Dia makan dibiarin aja. Ini sama orang sedekah Ustaz. Oke. Mari tanya nih Pak ya. Jadi saya kepada nyamuk akhirnya dibiarkan makanlah gitu ya. Agama diturunkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk menjaga 5 hal. Agama diturunkan untuk menjaga 5 hal. Pertama, menjaga agama itu sendiri. Yang kedua, menjaga akal. Yang ketiga, menjaga keturunan. Yang keempat, menjaga harta. Yang kelima, menjaga jiwa. Jadi ketika ada yang bertentangan dengan 5 ini, maka semua itu bisa berubah. Bumbung tadi kita beri makan, ketika kira-kira dia mengganggu yang 5 tidak? Tidak mengganggu yang 5, maka boleh kita memberikan bantuan dan dapat pahala. Sedangkan nyamuk, ada berbagai jenis nyamuk, bisa menyebabkan kita memiliki penyakit malaria, penyakit ini, penyakit itu, penyakit sana, penyakit lain sebagainya. Maka mengganggu 5 hal tadi. Maka ketika mengganggu yang 5 hal tadi, maka ini tidak bisa dibiarkan. Makanya kalau ada, karena dia mencuri dari diri kita diambilnya, nggak apa-apa kita bunuh. Jangankan nyamuk, kucing kan hal yang disenangi oleh Nabi. Mencuri dari tempat kita pukul ketika itu mati, dia akan dosa kita, karena dia mengambil hak kita. Seharusnya kita sehat makan dari makanan yang dia makan, tapi gara-gara itu dia makan, nggak bisa kita makan, sakit kita dibuatnya, boleh kita pukul. Maka ketika sudah menentang yang 5, maka kita boleh menghabisi hewan tersebut. Kira-kira jelas Pak ya? Ada lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Oke, silakan. Ini kita kan bermasyarakat bertetangga dengan muslim non muslim. Yang muslim pelihara anjing, sementara kita tidak pelihara anjing. Kan kalau kita pelihara anjing kan malaikat nggak mau mendekat kepada rumah kita. Jadi gimana anjing mereka yang ke rumah kita terdesak? Kalau kita pukul dan kita bunuh, gimana? Ngeri-ngeri pertanyaan Pak ya. Oke. Hakul jar lil jar itu ada. Hak tetangga kepada tetangganya ada. Cuma terkadang memang hak kita tidak terjaga gitu Pak ya. Sebenarnya ini sebenarnya secara hukum Islam, kalau ada hewan yang masuk ke rumah kita dan kita tidak senang dan mengganggu kita, kita bisa membunuhnya di depan rumah kita. Kita bisa bunuh. Namun ini gunggung milik tetangga kita, dan kita tahu gunggung ini kalau masuk ke dalam rumah, malaikat nggak masuk. Kan begitu. Nah, gunggung ini sering masuk ke rumah kita. Maka ketika itu langkah yang pertama kita lakukan, kita berikan peringatan kepada tetangga. Dalam agama kami, gunggung ini nggak boleh masuk ke rumah orang. Dan ini sudah masuk ke rumah saya, tolong jaga gunggung. Peringatan pertama. Enggak juga dihidupkan. Peringatan kedua, peringatan ketiga. Sudah tidak peringat. Ini secara hukum Islam Pak ya. Boleh kita pukul anjing itu. Boleh kita pukul gunggung itu. Nah, kalau mati gunggung itu bukan dari salah kita secara hukum Islam. Tapi kalau dalam hukum negara kita, nah itu kembalilah ke pakar advokat ya, orang-orang advokat. Di mana memukul gunggung orang tadi? Nah, perlu kita bicarakan juga. Kalau masuk ke ranah haruslah memanggil mereka. Nah, secara hukum Islam demikian Pak. Kira-kira jelas Pak ya? Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke. Kalau misalnya tadi
Coba ya, merawat tanaman ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu merawat tanaman apa itu sedekah atau tidak. Insyaallah nanti memang harus datang sebulan lagi Pak ya. Karena pertanyaan ini luar dugaan saya. Dan manusia itu wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah Allah berikan ilmu kepada seseorang itu kecuali setetes. Nah, jadi semua kita memiliki kekurangan. Saya pun memiliki ilmu yang sangat sedikit Pak. Jadi wajar saya katakan. Insyaallah nanti kalau saya ingat saya jawab Pak ya. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu telah habis dan semoga pengajian kita ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa li asatidatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.